Saya senang tadi duduk mendengar banyak membahas membaca Alkitab ya Pak. Karena saat ini yang saya ketemukan, yang saya lihat, saya alami banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Mengapa saya berbicara ini? Karena ketika saya sekolah di STT Ekumene, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan berita Injil untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang non-Kristen. Bagaimana caranya kita menginjili, saya kebagiannya di kota Makassar. Lalu ketika saya mempersiapkan mengenai bagaimana mempersiapkan kita menginjili orang non-Kristen di Makassar, saya mulai menyusun. Ketika saya menyusun, ada suara di dalam hati saya. Kamu mau menginjili orang non-Kristen. Kamu mau bersiasat bagaimana caranya menginjili orang non-Kristen. Tetapi kamu lihat tidak teman-teman kamu yang Kristen, mereka tidak membaca Alkitab. Sedangkan teman-teman saya yang non-Kristen, yang katanya STT saya ini mau kita injili, mereka lebih giat beribadah daripada kita. Ketika saya lagi rapat bekerja, mereka bisa, Pak, saya mau sholat dulu, berhenti. Kita berhenti, kita tunggu mereka apa yang orang Kristen lakukan. Ngobrol hahaha, salah? Enggak. Tetapi bagaimana kita mau menggarami orang lain kalau garam yang ada di dalam diri kita tidak asin? Karena di Alkitab dikatakan kalau kehidupan keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Apakah kita mau menganggap sepi kalimat itu? Tadi Bapak bilang kasih karunia, ya kan? Dan itu benar. Apakah hanya karena kasih karunia? Tidak. Kita membaca, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin kita bingung, bagaimana sih cari kerajaan Allah itu seperti apa sih? Jadi pendeta, jadi penginjil, jadi pelayan? Tidak Bapak Ibu. Pagi ini saya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah adalah dengan bangun pagi, baca kitab suci, dan berdoa. Itu sudah namanya mencari dan mendahulukan kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Apakah uang di dompet kita yang akan ditambahkan? Bukan. Yang ditambahkan adalah hikmat. Hikmat kecintaan kita kepada Tuhan Yesus yang akan menuntun kita untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Di situ, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa saya mulai concern mengenai membaca Alkitab? Karena ketika saya mendapatkan tugas dari STT, saya mulai membuat survei di kantor saya. Saya membuat survei, dari kantor saya itu ada 16 orang yang beragama Kristen. Salah satunya adalah wakil gembala satu gereja. Saya tanya kepada mereka, ternyata orang Kristen itu kalau ditanya, baca Alkitab gak setiap hari? Gak suka loh. Itu saya aneh juga. Kita Kristen dari kecil, dari lahir atau apapun alasannya kita menjadi Kristen. Tetapi ketika kita ditanya, kamu baca Alkitab gak setiap hari? Mukanya gak enak, kok lu nanya kayak gitu? Yang deket ya sama saya dia bilang gitu. Oke, akhirnya saya rubah pertanyaannya. Saya lagi dapat tugas dari kampus, bisa tolongin saya gak? Nah orang tuh berubah jadi, oh iya saya mau tolongin. Ya kan namanya minta tolong kan. Kan kita orang timur ini kan dikenal paling baik ya. Bapak Ibu ya, paling baik. Buktinya apa orang timur Indonesia ini paling baik? Kita sama orang belum kenal aja, udah dianggap saudara. Percaya gak? Misalnya ketemu sama Bapak di jalan, saya negor Bapak, pasti Bapak nanya, maaf saudara siapa ya? Itu belum kenal loh, udah bilang saudara. Jadi kita baik, makanya ketika saya minta tolong, mereka mau tolong. Tetapi begitu saya lanjutkan pertanyaannya, mulai mengerenyit dahinya. Enggak Pak, saya enggak baca. Oke, saya tanya 2, 3, 4. Setelah 16 orang, ternyata yang hanya membaca 3 orang. Jadi kalau dari 100% hanya 20% orang Kristen yang saya survei yang membaca Alkitab setiap hari. Tetapi
Pertanyaannya selanjutnya adalah, ketika yang orang ketiga ini salah satu yang bilang membaca Alkitab setiap hari, ada teman saya yang beragama Buddha, dia bilang, kamu nggak baca Alkitab katanya. Saya pernah di luar negeri satu kamar sama kamu tidak baca Alkitab. Itu tamparan. Orang itu diam, saya lebih diam. Karena kenapa? Itu bukti nyata bahwa orang lain yang beragama lain melihat kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun pagi? Apa yang kita lakukan ketika kita di jalan? Lalu saya berpikir, kalau seorang wakil gembala gereja tidak membaca Alkitab, apa yang mau dia bagikan setiap minggu kepada jemaatnya? Sedangkan esensi inti dari kekristenan adalah membaca Alkitab. Mengapa? Karena tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, Alkitab dibagi dalam dua bagian. Yang bagian pertama adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertanyaannya, ini perjanjian antara siapa dengan siapa? Betapa luar biasanya Allah pencipta langit dan bumi memiliki perjanjian dan memberikan perjanjian kepada siapa? Bukan kepada pohon, bukan kepada laut, bukan kepada binatang, tetapi kepada kita. Kenapa saya sebutkan pohon, laut, binatang, lalu manusia? Karena pada dasarnya kita semua adalah ciptaan. Tetapi untuk menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan, Tuhan memberikan perjanjian. Dimeteraikan perjanjian dengan perjanjian lama. Lalu sang pemilik kehidupan meteraikan dirinya di dalam perjanjian baru. Jadi tidak main-main isi Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ini di kantor, saya di bidang sales, saya paling tidak suka membuat kontrak perjanjian. Alasannya adalah melelahkan, capek, karena saya harus detail per kata, per kalimat, per ayat, per pasal dalam kontrak itu. Saya baca. Ada salah, itu bisa berakibat kepada pidana, atau bisa berakibat kepada salah satu mengalami kerugian dari perjanjian tersebut. Setelah saya selesai membaca, saya bawa kepada legal. Legal akan membaca, mereka akan bilang ini salah Pak, ini salah, ini salah. Oke, setelah itu kita kirim ke legalnya customer saya. Ketika saya mempersiapkan itu semua, terbersit di dalam hati saya, kalau untuk perjanjian kontrak yang berumur 1 tahun, hanya berumur 1 tahun, saya harus detail membacanya. Mengapa kita menganggap membaca Alkitab tidak harus detail? Sedangkan isi dari Alkitab adalah perjanjian kekal kita. Perjanjian kekal antara kita dengan pencipta kita. Setelah survei itu yang membuktikan bahwa orang sudah mulai meninggalkan baca Alkitab, saya berpikir saat ini ada kehilangan generasi. Saya punya oma saya orang Ambon, itu sangat dekat dengan Alkitab dan berdoa. Dia hanya baca Alkitab dan berdoa ketika tua, saya lihat. Dan dia nasihati saya, Safes, kamu baca Alkitab itu Amsal, kata dia. Kenapa Oma? Amsal itu ada dari 1 sampai 31. Hari kita kan, tanggal kita tuh dari 1 sampai 31, ada 1 sampai 28. Oke, kenapa Oma? Karena kalau kamu nanti ingat, kita diingatkan kan mau baca Alkitab. Kita bingung mau baca Alkitab yang mana. Kita sekarang misalnya tanggal 21, baca Amsal 21 katanya. Oh gitu Oma, iya nanti kamu lupa lagi, kamu ingat di tanggal itu, kamu baca lagi. Dan ternyata begitu sekarang saya besar, Amsal itu berisi penuh dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ketika saya menyelesaikan membaca Amsal, saya mulai penasaran. Apa sih kejadian? Ketika saya mulai penasaran akan kejadian, apa sih Matius, Markus? Bukan karena saya sekolah STT, saya menggali Alkitab, bukan. Karena saya mulai ditambahkan hikmat sama Tuhan. Yuk baca yang lain. Roh Kudus akan menuntun kita. Lalu mulai kan, dari kejadian sampai Wahyu. Apakah itu berhenti? Enggak. Saya suka tanya, kenapa sih nggak mau baca Alkitab? Nggak ngerti Pak, bosen Pak. Jangan lupa, Alkitab kita bahasanya bahasa apa?
Bahasa Indonesia kita bisa baca. Kalau baca bahasa Ibrani itu baru tuh, waduh, saya baca aja kadang mending pakai kamus aja deh. Bahasa Yunani, enggak, kita baca. Tetangga kita tuh bacanya mereka beda loh. Kenapa saya selalu membandingkan dengan tetangga kita? Karena hidup kita harus jadi saksi, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau menjadi saksi? Kalau kita, Bapak Ibu yang punya anak, tidak pernah ajak, yuk duduk nak, kita baca Alkitab. Kita bisa nonton bola, kita bisa nonton apapun bersama. Tetapi mengapa kita nggak duduk bersama? Yuk berdoa, baca Alkitab. Saya ditumbuh kembang di keluarga yang seperti itu. Tetapi apakah saya jadi benar? Enggak juga. Terus pertanyaannya berarti enggak usah dong Pak. Ya, yang tumbuh kembang di dalam keluarga baca Alkitab dan berdoa aja bisa meleset. Apalagi sekarang yang tidak. Maka jangan sampai ada kehilangan generasi Bapak Ibu. Generasi membaca Alkitab dan berdoa. Kasih karunia tidak menghilangkan kita untuk membedah Alkitab. Tuhan Yesus di dalam Alkitab kita tahu dia bertanya jawab dengan ahli Taurat di bait Allah. Itu menandakan Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya adalah menebus dosa kita dan mati di kayu salib. Sebelum memulai pelayanannya, Tuhan mempelajari kitab Taurat. Dia ahli dalam kitab Taurat itu sehingga dia menemukan bahwa dialah sang penyelamat dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membaca kitab Taurat. Lalu bagaimana dasarnya kita bisa mengabaikan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi Bapak Ibu, kita harus membuat hidup kita berdampingan dengan Alkitab. Harus. Dalam Ibrani 5 ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Pengajar bukan seperti yang saya bilang, bukan pendeta, aktivis, bukan. Pengajar adalah orang yang menampilkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Itulah pengajar yang sejati. Orang yang berdiri di mimbar ini terbatas. Tetapi Bapak Ibu semua Tuhan tempatkan di bidangnya masing-masing untuk menjadi saksi dan harus menggarami. Ketika kita membaca Alkitab, baik kita sadar atau tidak sadar, sirkuit cara berpikir kita akan sama dengan Alkitab. Kalau sirkuit cara berpikir kita sama dengan Alkitab, maka pikiran dan perasaan Tuhan tertuang dalam pikiran kita. Betapa luar biasanya. Kita sering menyanyikan, jadilah bejanamu. Bejananya harus diisi Bapak Ibu Saudara. Diisi dengan firman. Kita boleh membedah Alkitab hari Minggu. Khotbah hari Minggu. Tetapi Senin sampai Sabtu Alkitab tidak kita pegang. Semua sia-sia. Berarti kalau kayak gitu nggak usah gereja. Kalimat pertanyaan itu menandakan Anda tidak menghormati Tuhan. Sebab di Alkitab dikatakan hanya yang mencarinya yang akan menemukannya. Ada kata mencari Bapak Ibu. Bukan kita duduk tenang diam saja. Firman Tuhan adalah makanan rohani hidup kita dan membaca firman Tuhan adalah hal yang wajib bagi orang Kristen. Dengan membaca firman Tuhan kita dapat memahami, menemukan kehendak Tuhan dan menerapkannya dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Berikut ada beberapa ayat yang telah saya pilih untuk meneguhkan betapa pentingnya membaca firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Di dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga yang layu, tapi firman Tuhan kita akan kekal sampai selamanya. 1 Petrus 1 ayat 23, karena telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan
yang hidup dan tinggal selama-lamanya. Firman Tuhan selalu berbicara mengenai selama-lamanya. Hidup ini sangat singkat, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Apa buktinya? Ada yang umurnya 100 tahun saat ini di ruangan ini? Tidak ada. Ada yang umurnya 90 tahun? Tidak ada. Itu menunjukkan tidak abadinya diri kita. Lalu kalau begitu singkatnya kehidupan ini, kenapa kita tidak serius mencari Tuhan, menemukannya, mengalaminya bersama Alkitab? Sekarang kan Alkitab ada di handphone ya? Ya, ini yang menjadi masalah bagi saya. Kalau dulu kita bisa alasan gak baca Alkitab. Tetapi kalau jempol kita bisa scroll banyak hal di dalam satu hari, sampai kita tidak scroll ke dalam Alkitab, apa yang mau kita katakan ketika kita bertemu sama Tuhan Yesus? Coba renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus kita mempercayai adanya pengadilan Tuhan. Apakah di pengadilan itu kita akan, oh kenal kok nih, ini yang suka gereja nih seminggu sekali? Enggak. Yang masuk ke dalam surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan bagaimana kita bisa mengetahui apa kehendak Bapa kalau kita tidak membedah Alkitab? Jangan deh kata membedah, membaca. Mulai sekarang jangan kata membedah, membaca. Alkitab itu isinya bukan mengenai orang-orang yang langsung suci, kudus, sempurna. Enggak, Alkitab itu bukan isinya orang-orang yang baik. Kalau kita membaca Alkitab isinya orang-orang yang jatuh bangun di dalam Tuhan. Tetapi mereka terus berjalan bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman manusia yang berjalan bersama Tuhan ada di dalam Alkitab. Maka sangat sederhana sebenarnya rahasia untuk bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah ialah membaca Alkitab. Di mata manusia mungkin kita sudah tidak berharga lagi. Di mata manusia kita bukan siapa-siapa. Tetapi saya bisa pastikan di mata Tuhan kita berharga. Karena kita semua permata hati Tuhan. Tetapi permata pun harus diasah. Emas pun harus dibakar untuk diuji kemurniannya. Ada yang bisa kasih tahu saya kira-kira kalau baca Alkitab satu pasal itu berapa menit ya? Ada gak? Saya pernah hitung baca Amsal satu pasal itu ternyata hanya 3-4 menit. 3-4 menit. Saya berbicara sama teman saya, dia kaget, masa sih? Iya. Saya suruh dia baca. Iya ya sebentar ya. Iya. Tapi 24 jam, mau gak kasih waktu 5 menit buat Tuhan? Belum tentu loh. Terus kita mau bicara apa mengenai kekristenan? Apa yang mau kita garami pada, oh gak usah orang lain deh, keluarga kita di rumah. Itu yang paling utama. Pelayanan yang terutama adalah keluarga di rumah. Makanya tadi saya katakan, orang lain boleh marahin saya datang telat karena saya nunggu istri saya dandan. Bagi saya it's okay. Karena terutama bagi saya adalah istri saya dan anak-anak saya dulu. You nyaman, you lihat Tuhan di dalam papahmu, itu yang terutama. Bukan polesan di hadapan orang lain. Karena kita sering mau mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan dari keluarga kita sendiri. Kita selalu menyia-nyiakan apa yang ada di dalam. Sedangkan Tuhan bilang yang terpenting adalah keluarga. Karena di dalam keluarga Kristen yang sehat, di dalam keluarga Kristen yang sempurna, Tuhan bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja di dalam papa, mama, anak, abang, adik, itu semua yang akan menjadi kesaksian bagi kehidupan kekristenan kita sepanjang masa. Jadi mulai saat ini, kalau lagi bengong, nyanyi aja yang lagu sekolah minggu udah lama gak dinyanyiin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tumbuh. Anak sekolah minggu aja tahu. Masa kita nggak mau sih? Bapak Ibu, saya ini adalah bukti nyata dari kebaikan dan kesabaran Tuhan. Saya bukan orang baik-baik. Saya mantan pecandu narkoba, premanisme, bandar, dan segala macam kejahatan saya. Saya tidak bangga. Tetapi yang mau saya bagikan adalah seberapa hancurnya hidupmu, seberapa berdosanya hidupmu. Tetapi kalau kita mau bangkit, dari keterpurukan kita itu, Tuhan siap pegang. Tetapi Tuhan membutuhkan niat hati, tekad kita semua. Tuhan udah berjuang habis-habisan loh untuk kita semua. Dia mati di kayu salib. Salib itu berbicara penderitaan yang sangat menyakitkan. Ketika kita belajar di sekolah STT, mulai mengetahui seperti apa proses penyaliban itu, sangat menyakitkan. Lalu kita nggak mau cuman 5 menit. Pokoknya saya akan bilang cuman 5 menit. Supaya menunjukkan betapa kita tidak menghargai Tuhan kalau kita tidak mau meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk dikenali melalui Alkitab. Saatnya Bapak, Ibu, Saudara membuat keputusan untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Saya ingatkan berdoa itu banyak orang berkata, Pak saya nggak ngerti berdoa itu apa. Jangan lupa, kita memanggil pencipta kita ialah Bapa di dalam surga. Bapa menunjukkan relasi yang intim, dekat. Tidak ada seorang anak saya datang kepada saya bilang ini, Bapak, sungguh indah kau. Enggak. Dia pasti langsung ngomong aja. Kita ngomong, berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada alasan kalau orang dibilang, ayo Pak berdoa. Saya nggak bisa berdoa Pak. Enggak, bisa ngomong kan? Bisa. Ingat kalimat Bapa di dalam surga. Kita punya Bapa. Menunjukkan relasi yang sangat intim dengan pencipta kita. Jadi baca Alkitab, berdoa setiap hari. Amin. Bapak Ibu sekalian.